Halo viewers, selamat datang kembali di my channel Lili Andayani. Saat ini kita akan membahas film Nidaria bagian ketiga. Nanti setelah selesai di bawah itu ada link untuk evaluasi. Tinggal klik, nanti akan ada latihan soal di sana. Oke, kita langsung membahas yaitu masalah pernapasan dan ekskresi pada Nidaria. Nidaria tidak memiliki sistem ekskresi dan pernafasan yang khusus. Pertukaran gas itu dilakukan secara difusi oleh seluruh permukaan tubuhnya. Dan sisa metabolisme, yaitu ekskretnya berupa amonia, itu diekskresikan secara difusi pula. Kemudian reproduksi Nidaria. Nidaria melakukan reproduksi secara aseksual dan secara seksual. Yang secara aseksual itu dia dengan cara bertunas, ya. Kemudian kalau dia mengalami luka terpotong, ya, maka potongan itu misalkan jadi dua, ya. Masing-masing itu akan berusaha memperbaiki diri, menyembuhkan diri, membentuk bagian yang baru, ya. Kemudian sembuh dan menjadi dua individu baru. Sedangkan bertunas ini dilakukan oleh polip dari Nidaria. Polipnya itu akan membentuk polip-polip yang baru, tunas polip baru di sekitar kakinya polip itu tadi, lalu mereka akan tumbuh dan menjadi koloni dari polip yang begitu banyak, ya. Kemudian polip yang tidak bertentakel ini juga membentuk tunas, tapi tunas medusa, ya. Tunas medusa. Jadi medusa yang melayang-layang itu juga dibentuk dari polip, ya. Dia akan dikeluarkan dari polip lalu berenang dan menjadi medusa yang dewasa. Setelah dewasa akan menghasilkan sel-sel gamet dan terjadilah reproduksi yang secara seksual. Mari kita lihat siklusnya bagaimana. Ini adalah daur hidup di mana ada kalanya satu bagian sisi yang sebelah sini dia melakukan reproduksi secara aseksual, yaitu mulai dari polip seperti ini tumbuh lalu membentuk medusa, ya. Tunas medusa dihasilkan, medusa menghasilkan sperma dan sel telur, kemudian terjadi fertilisasi, sikut membelah, terbentuklah blastula, ya. Bagian ini disebut blastula. Blastula menjadi planula, planula akan nempel di suatu substrat lalu tumbuh menjadi polip yang baru. Nah, ada jenis-jenis medusa yang jenis-jenis Nidaria yang dia menghasilkan sperma dan sel telur dari satu medusa. Ini disebut dengan hermaprodit, ya. Satu tubuh menghasilkan dua macam sel gamet. Tetapi ada juga yang medusa jantan, ada yang medusa betina. Nah, itu namanya dioeci. Dioeci pada jenis tertentu. Ada Nidaria yang hermaprodit, tetapi ada jenis Nidaria yang dioeci, seperti itu. Ini reproduksi secara seksual. Kemudian klasifikasi Nidaria itu dibagi menjadi hidrozoa, skipozoa, kobozoa, dan sebentar ini tidak. Ya, kita paskan ukurannya, ya. Jadi hidrozoa, skipozoa, kobozoa, dan anthozoa. Kita lihat yang hidrozoa ini hal khususnya dia tidak memiliki nematosista. Dia punya alat indera yaitu oceli, ini untuk mendeteksi adanya cahaya dan juga untuk keseimbangan tubuh yang disebut dengan statosista, ya. Ini contohnya pada Obelia dan Hydra serta Physalia. Sedangkan yang skipozoa ini bentuk medusanya yang dominan dan cantik-cantik warnanya. Yang kobozoa ini payungnya bentuknya kotak, ya. Lalu dia punya lensa mata yang kompleks, ya. Kemudian tentakelnya ada 4 atau 4 rumpun, ya. Sedangkan yang anthozoa ini cuman berbentuk polip saja, kayak bunga-bunga begitu. Ini ada contoh-contohnya di sini.
Kemudian bahasan yang terakhir yaitu peranan Cnidaria ini di dalam kehidupan manusia ya. Fungsinya yang antozoa ini dia kebanyakan akan membentuk terumbu karang, di mana terumbu karang itu adalah habitat untuk hewan-hewan di laut ya. Lalu kalau manusia seneng ya lihat ekosistem terumbu karang itu cantik-cantik, di situ bisa dipakai untuk pariwisata. Lalu juga terumbu karang ini mencegah erosi di pantai. Lalu beberapa jenis ubur-ubur yang tidak beracun itu bisa dikonsumsi. Contohnya itu kurage. Ini orang-orang Jepang ini makan kurage ya. Ini asinan. Bisa dipakai untuk teman minum teh, campuran asinan, salad, ini acar gula, dan sebagainya. Kemudian ada Cnidaria yang bisa dipakai untuk hiasan akuarium, contohnya koral merah, koralium rubrum, karang piring yang kayak gini, Fungia actionoformix ya. Lalu ada karang kuku ya, seperti itu. Berikutnya ini adalah contoh-contoh Cnidaria yang begitu terkenal. Namun nanti cocokkan aja dengan klasifikasinya. Ini Obelia yang seperti ini. Lalu ini Hydra. Ini Aurelia aurita. Lalu Sironex fleckeri. Ini yang berbahaya dan menyebabkan rasa sakit sampai bisa timbul kematian ya. Metridium dianthus. Ini contohnya. Baik, saya akan tunjukkan film dari reproduksi Cnidaria. Ini kita lihat ya, ini adalah tunas dari polip Cnidaria. Dia akan membentuk koloni seperti ini. Ya, tunas-tunas baru akan tumbuh di samping-sampingnya begini sehingga dia membentuk koloni yang cukup besar. Nah, seperti ini. Kemudian ini adalah jenis yang lain, Cnidaria yang lain. Di sini kita akan melihat bahwa polip itu juga akan membentuk tunas yang baru untuk medusa ya. Dia akan mengeluarkan medusa, kita lihat di sini. Ini polip ya, ini polip terbalik. Nah, polip ini akan mengeluarkan medusa yang kecil. Nah, keluar. Lalu medusa ini dikeluarkan, berenang di air. Kita lihat ini ya, medusa kecil, medusa anakan ini, dia akan tumbuh berenang di air sampai dia menjadi dewasa. Kalau tidak dimakan oleh hewan-hewan lain ya. Nah, setelah menjadi medusa yang dewasa seperti ini akan menghasilkan gamet jantan dan gamet betina bila dia hermafrodit. Ini ya, jadi kalau sudah dewasa dia akan menghasilkan gamet. Kalau hermafrodit dalam satu tubuh dihasilkan 2 gamet. Kalau dia tidak hermafrodit ya, dia ada medusa jantan, ada medusa betina, nah, masing-masing menghasilkan sel gamet lalu terjadi fertilisasi ya. Oke viewer, itu yang bisa saya sampaikan. Ini saya tayangkan kembali untuk klasifikasi karena tadi agak begitu cepat ya. Jadi ini sudah cocok dengan buku paket yang menjadi pegangan Anda di sekolah. Oke viewers, sekian dulu penjelasan dari saya. Semoga ini cukup bermanfaat. Jangan lupa di bawah ada link di mana Anda bisa mengevaluasi diri apakah pemahaman mengenai Cnidaria ini sudah cukup baik. Kalau satu kali didapatkan nilai kurang baik, bisa diulang kembali mengerjakannya. Sampai jumpa di bahasan yang lain.